Halo semuanya, hari ini kita akan menyaksikan percobaan ujian praktek Mafiboki dari kelompok 6 yang berjudul Pemanfaatan buah sebagai sumber arus listrik. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Agrifa nomor absen 2, Felis Cahyadi nomor absen 8, Jessica Melinda nomor absen 15, dan Stephanie Angelika nomor absen 29. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah sekilas teori dari percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Percobaan ini merupakan percobaan sel volta. Apa itu sel volta? Kita akan pelajarinya dari awal. Sel elektrokimia adalah pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah reaksi kimia atau arus listrik yang dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah reaksi kimia. Sel elektrokimia dibedakan menjadi sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia yang berlangsung secara searah dan spontan. Pada sel volta, elektroda negatif adalah anoda yang mengalami oksidasi karena menerima elektron dari katoda, dan elektroda positif adalah katoda yang mengalami reduksi karena melepaskan elektron. Hal inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Lalu, adakah hubungannya dengan rasa asam pada buah? Nah, dengan adanya kadar vitamin C, artinya buah terasa asam. Dan karena asam inilah, maka buah dapat menjadi larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik pada percobaan volta dan menyalakan lampunya. Jadi, hubungan vitamin C dengan hasil pengamatan adalah semakin tinggi vitamin C, artinya buah tersebut adalah larutan elektrolit kuat, yang artinya juga semakin baik menghantarkan listrik dan menghasilkan arus listrik yang tinggi. Terakhir, jangan lupa pelajari cara memakai multimeter. Multimeter merupakan alat yang menggabungkan antara voltmeter, ampermeter, dan juga ohmmeter. Alat ini disebut juga avometer yang merupakan singkatan dari ketiga alat tersebut. Alat ini disebut juga multitester karena sering digunakan untuk mengetes suatu rangkaian apakah masih baik atau tidak. Berdasarkan tampilan hasil ukuran, multimeter dibagi menjadi dua, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Nah, dalam percobaan kali ini kami menggunakan multimeter digital. Dalam membaca hasil pengukuran, hasil dari multimeter digital ini sangat mudah dibaca karena hasil ukur sudah berupa angka yang tepat. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Sebagai contoh untuk mengukur arus listrik. Pertama-tama, atur posisi saklar separator ke DCA. Lalu, pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Lalu, lepaskan capit buaya dengan lampu. Lalu, hubungkan prop atau pen yang berwarna hitam dengan capit buaya yang terhubung dengan paku. Sedangkan, hubungkan pen yang berwarna merah dengan capit buaya yang terhubung dengan lempengan tembaga. Dan terakhir, catat hasil pengukurannya. Langkah pertama adalah menyiapkan alat seperti laptop, multimeter, gelas mineral, kabel capit buaya, paku baja, lempeng tembaga, pisau, dan lampu LED. Dan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan adalah koneksi internet yang stabil, jeruk nipis, belimbing wuluh, dan semangka. Untuk percobaan menggunakan buah utuh, maka kita harus membuat celah terlebih dahulu pada buah dengan menggunakan pisau sebagai tempat anoda dan katoda diletakkan. Pada percobaan menggunakan sari buah, maka kita harus terlebih dahulu memblender buah atau memeras jeruk nipis untuk mengambil airnya dan meletakkan anoda dan katoda pada wadah yang tersedia. Pada percobaan potongan buah, tusuk paku yang berperan sebagai anoda dan lempeng tembaga sebagai katoda pada buah. Pastikan jarak antar paku dan lempeng tembaga tidak berdekatan. Setelah itu, capitkan capit buaya pada masing-masing paku dan tembaganya untuk membuat suatu rangkaian.
Pada percobaan menggunakan jus atau sari buah, jepitkan capit buaya terlebih dahulu pada paku dan lempeng tembaganya agar memudahkan kita saat akan mencelupkannya ke jus atau sari buah. Atau bisa juga membuat rangkaiannya terlebih dahulu, baru menuangkan jus atau sari buahnya seperti yang ditunjukkan pada video. Kemudian menghubungkan lempeng tembaga sebagai katoda dan paku sebagai anoda dengan bantuan kabel capit buaya dan dihubungkan pada lampu LED. Gunakan pen yang terdapat pada multimeter untuk memeriksa besar tegangan dan juga besar arus listrik. Terakhir, catat hasil pengukuran. Berarti pengantarnya itu ini. Mau tahu nggak kenapa? Lampu pada percobaan ini dapat menyala karena anoda yang mengalami oksidasi karena menerima elektron dari katoda, dan katoda yang mengalami reduksi karena melepaskan elektron. Hal inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini dihantarkan oleh kandungan asam pada buah yang berperan sebagai elektrolit, dan juga oleh kandungan air sehingga lampu dapat menyala. Pada percobaan ini, seharusnya semua lampu dapat menyala. Namun, pada percobaan menggunakan perasan jeruk nipis, lampu tidak menyala. Kemungkinan disebabkan oleh kesalahan saat percobaan. Selanjutnya, dari percobaan dinding mulut dan juga semangka, didapatkan bahwa arus listrik dan juga tegangan yang dihasilkan oleh semangka lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan dinding mulut. Hal ini dikarenakan semangka memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan dinding mulut, sehingga ion-ion lebih mudah bergerak bebas dan juga mengantarkan listrik. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah lampu dapat menyala karena arus listrik yang dihasilkan oleh proses reduksi oksidasi. Faktor yang mempengaruhi nyalanya lampu adalah kandungan asam dan air buah. Nah, sekarang kan kami sudah melakukan percobaannya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba praktikum ini, ada beberapa syarat yang dapat diperhatikan agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang lebih teliti. Yang pertama, takaran atau jus sari buah yang digunakan usahakan sama jumlahnya. Ini berpengaruh agar luas bidang, lempengan maupun paku yang tercelup ke dalam jus atau sari buah dan yang tertusuk ke dalam buah potongan besarnya sama. Yang kedua, gunakanlah lampu yang tegangannya lebih kecil agar lebih mudah menyala. Yang terakhir, untuk percobaan menggunakan jus buah, dapat disusun terlebih dahulu rangkaiannya dan diselotip ke wadah yang akan digunakan. Baru tuangkan jusnya. Langkah ini akan memudahkan teman-teman semua agar elektroda yang digunakan tidak mudah bergerak. Berdasarkan percobaan Mofiboki yang telah dilakukan untuk ujian praktik tahun ini, kami sekelompok mendapatkan pelajaran bahwa walaupun ini pengalaman pertama kami melakukan percobaan secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19, ternyata kami tetap dapat produktif dengan cara yang telah kami tetapkan sendiri, yaitu melakukan percobaan bersama-sama sambil melakukan pertemuan secara online atau Google Meet. Dan walaupun kami tidak dapat bertemu secara fisik, namun dengan keadaan seperti ini, nyatanya kami menjadi lebih kompak, berjuang bersama-sama untuk melawan keterbatasan yang ada. Lewat berbagai pertemuan secara online, kami dapat saling mendukung dan sesekali bersenda gurau bersama di tengah kesibukan mempersiapkan ujian praktik ini. Kami sekelompok juga bersyukur dengan adanya pandemi ini, ternyata kami bisa menemukan cara baru untuk melakukan percobaan tanpa bertemu secara langsung dan semakin mendorong kami untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sebagai tim, hingga kami pun pada akhirnya bisa menyelesaikan ujian praktik ini dengan hasil yang memuaskan dan meraih keberhasilan bersama.